Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita bertemu kembali di segmen kesehatan media Masjid Raya Agung Al-Akbar Kota Sorong. Pada kesempatan kali ini masih terkait beberapa episode sebelumnya tentang memberikan sesuatu atau melimpahkan sesuatu kepada ahlinya, masih seputar membagi informasi terkait opini yang berkembang di masyarakat terkait pengobatan. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dukun yang patah tulang, ya, bahwa tidak ada dukun, ya, termasuk dokter sebenarnya, yang bisa menyambungkan tulang. Tubuh itu punya metode tersendiri untuk menyambungkan tulang. Saya ulang, ya, bahwa tidak ada dukun, termasuk dokter, yang bisa menyambungkan tulang. Tubuh mempunyai, ya, Insya Allah ciptakan tubuh yang begitu sempurna, bisa punya kemampuan sendiri untuk menyambungkan tulangnya. Nah, fungsi dokter adalah bagaimana tulang yang patah itu kembali di posisi semula sebelum patahnya, sehingga ketika tubuh menyembuhkan dirinya, sambungan tulangnya itu pas. Kenapa harus pas? Biar tidak terjadi cacat, biar tidak terjadi batasan gerakan, dan biar tidak terjadi nyeri. Nah, adapun yang dilakukan dukun, ya, dia hanya menggunakan perasaannya saja. Bayangkan ketika kaki yang patah, ya, contoh saja kaki yang patah, dia ngurutnya kaki tapi matanya ke atas, jadi ngebayangkan seperti itu. Padahal yang patah adalah kaki. Nah, kaki yang contoh saja secara umum, ya, tulang yang patah dua seperti ini dan modelnya susun seperti ini, ya, kita tidak apa-apakan saja, ini akan nyambung, tapi masalahnya akan cacat, akan tidak seimbang kiri dan kanannya, dan akan terjadi batasan gerakan. Cara penyembuhan tulang yang tepat adalah ketika dia patah, dikembalikan ke posisi patahannya semula. Setelah itu dikurangi gerakannya, atau kalau dari dokter biasanya kita pasang plat biar dia tidak bergeser sama sekali. Nah, itu fungsinya dokter ketika menangani pasien yang patah tulang. Jadi dikembalikan ke posisinya, kemudian dikancing biar tidak bergerak, sehingga ketika tumbuh penulangannya, ketika nyambung kembali posisinya semula. Nah, kalau tukang urut, ya, atau dukun patah tulang, dia hanya berdasarkan perasaan nih. Lihat nih. Oh, ini bagus. Oh, ini sudah nyambung. Ya. Jadi tidak dia lihat langsung. Kalau kami kan ada berdasarkan foto, bahkan ketika dioperasi dilihat jelas, oh ini patahnya seperti apa, ditarik kemudian dikembalikan kembali di posisi semula, kemudian dikancing biar dia tidak banyak bergerak. Ini memang kita lihat nyata, tidak berdasarkan perasaan, apalagi berdasarkan mengira-ngira, tidak sama sekali. Nah, sedangkan dukun patah tulang, ya itu tadi berdasarkan perasaan, kemudian keilmuannya berdasarkan turun-temurun, tidak sekolah terkait tersebut. Yang agak sedikit mengesalkan kami, ya, dari dukun atau tukang urut patah tulang ini bagi kami dokter adalah dia pun ingin melihat gitu dengan merujuk pasiennya ke dokter agar difoto, kemudian kembali lagi ke dukunnya. Ini yang menjadi sesuatu yang menjadi aneh menurut kami begitu. Kenapa tidak kamu tangani saja sepenuhnya, tidak perlu minta difoto dan lain sebagainya. Nah, yang paling mengesalkan lagi, ya, kasihan pasiennya, sudah bayar mahal-mahal, sudah bahasa kasarnya diurut tanpa diberikan bius, ya, sampai pasiennya harus teriak-teriak. Kemudian akhirnya sambungannya pun tidak bagus. Setelah itu pasiennya cacat, pasiennya terjadi gangguan fungsi. Akhirnya apa? Pasiennya baru datang ke dokter setelah tulangnya sudah tersambung keras. Bisa direparasi atau bisa diperbaiki, bisa, tapi itu kerja dua kali namanya. Itu harusnya ketika di awal, ya, di awal itu sudah langsung ke dokter. Jadi dokter pun dokter khusus, ya, dokter bedah yang khusus bedah tulang, namanya dokter ortopedi. Jadi bukan ke dukun tulang atau dukun yang bisa menyambungkan tulang. Jadi
maaf secara tegas saya harus katakan bahwa tidak ada dukun yang bisa menyambungkan tulang, karena tulang kalau patah akan sambung sendiri. Namun fungsinya dokter adalah tulang tersebut tersambung kembali di posisi sebelum tulang tersebut patah, agar tidak cacat, agar tidak nyeri, agar simetris kiri dan kanan. Itu fungsi dari dokter. Nah, terkait dengan hal ini juga ingin saya sampaikan bahwa ketika bapak, ibu, atau ada kerabat yang mengalami eksiden atau kejadian yang menurut kita kemungkinan patah atau kemungkinan ini pindah posisi tulangnya, saran saya tidak perlu lagi diantar ke tukang urut, tapi langsung ke dokter. Kenapa? Dokter itu bisa mendiagnosis 99,9% pastinya, karena ada foto yang kami lihat. Oh, ini tulang ini patah bergeser ke sini. Oh, tulang ini nggak patah, hanya berpindah tempat. Itu bisa kami tentukan berdasarkan foto yang kami lakukan. Kalau tukang urut hanya berdasarkan oh ini bengkak dan lain sebagainya, kemudian justru mengurutnya padahal tulangnya tidak patah atau tulangnya tidak berpindah, ini yang justru menyebabkan pasien punya bengkak tersebut atau pasien yang mengalami kecelakaan tersebut yang tadinya sebenarnya hanya ototnya yang bengkak, diurut sama tukang urutnya justru tambah bengkak, tambah nyeri. Yang paling parah kalau misalnya dia patah terbuka, kemudian ngotot-ngototan dirawat oleh tukang urut, terus ditaruh di daunan dan sebagainya, terjadi infeksi. Akhirnya yang tadi tulangnya harusnya kita bisa pertahankan dan bisa difungsikan kembali, karena sudah infeksi dan meluas, dan baru datang ke dokter setelah sudah tidak mampu ditangani, dokter tidak ada pilihan lain, akhirnya harus pilih amputasi karena sudah infeksinya meluas. Jadi saran kami, apapun kondisinya, apalagi yang terkait patah tulang, ketika terjadi sebaiknya langsung ke ahlinya. Dalam hal ini ke dokter, dan dokter itu pasti yang nangani adalah dokter bedah, minimal dokter bedah umum. Kalau di kota tersebut ada dokter bedah tulang, akan langsung ditangani oleh bedah tulang yang memang dia ahli di bidangnya, yang dia tahu apa yang harus dilakukan agar pasien tersebut tidak kemudian hari menjadi cacat atau menjadi terbatas geraknya karena patah tulang yang dialami. Semoga bermanfaat, semoga melalui informasi ini kita bisa tersadarkan dengan pendapat-pendapat yang tidak benar. Semoga dengan postingan ini kita bisa berbagi informasi ke keluarga, ke kerabat, ke teman, ke sahabat, bahwa informasi yang benar adalah seperti ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.